Bayangkan sebuah negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata, tidak ada tentara, tidak ada kapal perang, dan tidak ada jet tempur. Kedengarannya seperti ide yang mustahil, bukan? Bagaimana mungkin sebuah negara bisa merasa aman dan berdaulat tanpa kekuatan militer untuk melindunginya? Sebagian besar dari kita mungkin berpikir bahwa keamanan nasional mutlak bergantung pada kekuatan militer yang tangguh. Namun, ada beberapa negara di dunia ini yang membuktikan bahwa model tanpa militer tidak hanya mungkin, tetapi juga efektif. Mereka telah berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas selama puluhan tahun. Ini memunculkan pertanyaan besar yang akan kita selami hari ini. Bagaimana mereka bisa aman? Apa rahasia di balik keberhasilan negara-negara ini dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan tanpa memiliki tentara? Negara-negara ini tidak mengandalkan keberuntungan semata. Mereka justru menerapkan serangkaian strategi yang kompleks dan beragam untuk memastikan keamanan mereka. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih holistik daripada sekadar kekuatan senjata. Fokus utama mereka terletak pada 3 pilar kunci yang saling mendukung. Pilar-pilar ini membentuk fondasi keamanan yang kuat, bahkan tanpa kehadiran militer. Ketiga pilar tersebut adalah diplomasi yang aktif, kerjasama internasional yang erat, dan investasi besar dalam kesejahteraan publik. Masing-masing pilar ini memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas dan perdamaian. Mereka percaya bahwa konflik dapat dicegah dan keamanan dapat dicapai melalui cara-cara non-militer. Ini adalah filosofi yang menantang pandangan konvensional tentang pertahanan negara. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan model ini. Kisah mereka memberikan bukti konkret bahwa keamanan tanpa militer adalah sebuah kenyataan. Salah satu contoh paling terkenal adalah Costa Rica. Negara di Amerika Tengah ini mengambil langkah berani dengan membubarkan militernya pada tahun 1948. Keputusan ini diambil setelah periode konflik internal. Sejak saat itu, Costa Rica telah menikmati puluhan tahun stabilitas dan perdamaian yang luar biasa. Sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk militer kini dialihkan ke sektor-sektor penting lainnya. Contoh lain adalah Islandia, sebuah negara pulau di Atlantik Utara. Islandia tidak pernah memiliki angkatan bersenjata tetap sejak abad ke-19. Mereka adalah negara yang damai dan makmur. Meskipun merupakan anggota NATO, Islandia tidak memelihara pasukan bersenjata tetap. Keamanan mereka sangat bergantung pada perjanjian internasional dan kerjasama dengan sekutu. Diplomasi diidentifikasi sebagai kunci utama bagi keamanan negara-negara ini. Mereka memahami bahwa hubungan baik dengan negara lain adalah pertahanan terbaik. Mereka sangat aktif terlibat dalam berbagai forum internasional. Kehadiran mereka di panggung global sangat menonjol, jauh melampaui ukuran geografis mereka. Contohnya adalah keterlibatan mereka yang kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Mereka secara konsisten menyuarakan perdamaian dan kerjasama di forum ini. Tujuan utama dari keterlibatan diplomatik mereka adalah menyelesaikan konflik secara damai. Mereka percaya pada kekuatan dialog dan negosiasi untuk mencegah eskalasi. Mereka juga berupaya membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan negara-negara lain. Ini menciptakan jaringan dukungan yang luas di tingkat global. Manfaat yang mereka peroleh dari keterlibatan dalam organisasi internasional sangat besar. Mereka mendapatkan perlindungan melalui perjanjian dan traktat internasional yang mengikat. Selain itu, mereka juga mendapatkan dukungan moral dan politik dari negara-negara lain. Solidaritas internasional menjadi perisai tak terlihat bagi kedaulatan mereka. Kerjasama internasional berfungsi sebagai dasar kritis bagi keamanan mereka. Mereka menyadari bahwa di dunia yang saling terhubung ini tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri. Mereka secara aktif membangun aliansi dan kemitraan dengan negara-negara lain. Fokusnya tidak hanya pada keamanan, tetapi juga pada kemitraan ekonomi dan sosial.
Aliansi ini seringkali bersifat multilateral, melibatkan banyak negara dalam satu kerangka kerja. Ini memperkuat posisi mereka di mata dunia. Mereka juga berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga perdamaian global. Keterlibatan mereka dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB adalah contoh nyata. Ini menunjukkan komitmen kuat mereka terhadap perdamaian dunia. Mereka tidak hanya mencari keamanan untuk diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas global. Melalui kerjasama ini, mereka menciptakan lingkungan regional dan global yang lebih stabil. Ini mengurangi kemungkinan ancaman yang mungkin muncul. Mereka juga mendapatkan akses ke intelijen dan informasi penting dari mitra mereka. Ini membantu mereka mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Kerjasama ini juga mencakup pertukaran keahlian dan sumber daya. Mereka dapat memanfaatkan kekuatan kolektif untuk mengatasi tantangan bersama. Investasi dalam kesejahteraan publik diakui sebagai faktor penting lainnya. Negara-negara ini memahami bahwa masyarakat yang stabil adalah masyarakat yang aman. Masyarakat di negara-negara ini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Akses terhadap pendidikan berkualitas adalah prioritas utama pemerintah. Mereka juga menyediakan layanan kesehatan yang sangat baik bagi seluruh warganya. Kesehatan yang prima berkontribusi pada produktivitas dan kebahagiaan masyarakat. Tingkat kemiskinan di negara-negara ini cenderung rendah. Kebijakan sosial yang inklusif memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal. Semua karakteristik ini menghasilkan masyarakat yang jauh lebih stabil. Warga merasa aman dan memiliki masa depan yang cerah. Ini secara signifikan mengurangi potensi konflik internal. Masyarakat yang puas dan sejahtera cenderung tidak memberontak atau menciptakan kerusuhan. Investasi dalam manusia ini menciptakan fondasi yang kuat untuk perdamaian jangka panjang. Ini adalah pertahanan dari dalam yang sangat efektif. Pemerintah mereka memprioritaskan pembangunan sosial di atas pengeluaran militer. Ini adalah pilihan strategis yang telah terbukti berhasil. Penting untuk diakui bahwa tidak semua negara dapat mereplikasi model ini secara langsung. Setiap negara memiliki konteks unik yang memengaruhi pilihan keamanannya. Faktor-faktor seperti lokasi geografis memainkan peran besar. Negara pulau mungkin memiliki keuntungan dibandingkan negara yang berbatasan langsung dengan banyak negara lain. Latar belakang sejarah juga sangat berpengaruh. Pengalaman masa lalu suatu negara membentuk pandangan mereka tentang keamanan dan pertahanan. Lingkungan regional juga menjadi pertimbangan penting. Tingkat ketegangan atau stabilitas di wilayah sekitar dapat memengaruhi kebutuhan pertahanan. Namun, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari studi kasus seperti Costa Rica dan Islandia. Kisah mereka menawarkan wawasan yang mendalam. Pelajaran pertama adalah bahwa keamanan tidak semata-mata bergantung pada kekuatan militer. Ada banyak dimensi lain yang berkontribusi pada keamanan nasional. Diplomasi, kerjasama internasional, dan kesejahteraan publik dapat menjadi pilar yang sangat kuat untuk perdamaian dan stabilitas. Ini adalah alternatif yang layak. Mereka menunjukkan bahwa pendekatan yang berpusat pada manusia dan hubungan antar negara dapat menghasilkan keamanan yang berkelanjutan. Ini adalah model yang patut dipertimbangkan. Pada akhirnya, keamanan dapat dicapai melalui pendekatan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang melindungi perbatasan, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang kuat dan damai. Negara-negara tanpa tentara ini adalah bukti hidup bahwa ada jalan lain menuju keamanan. Mereka menginspirasi kita untuk memikirkan kembali definisi kekuatan dan pertahanan di dunia modern.